teman-teman, subscriber setia channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan kembali membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul "Aku Tidak Tahu Kalau Kamu Sudah Meninggal". Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Apa yang terjadi ketika temanmu yang kamu temui di beberapa malam ini ternyata bukan manusia, melainkan hantu yang bergentayangan di sana? Cerita ini tidak persis sama dengan cerita aslinya, dan semuanya aku samarkan karena aku menghargai korban atas apa yang terjadi di cerita yang sebenarnya. Perkenalkan, namaku Ayu. Aku adalah salah satu mahasiswa di salah satu kampus kesehatan swasta yang ada di kota Solo. Aku mulai kuliah di kampus ini ketika bulan Juni tahun kemarin. Karena aku adalah mahasiswa pindahan dari kampusku yang lama, sehingga begitu masuk ke kampus ini, aku tinggal meneruskan perkuliahan dan bergabung dengan teman-temanku yang ada di semester 3. Sebenarnya, banyak teman-temanku yang lain yang satu kota denganku, tepatnya di kota M, yang menjadi kota kelahiranku pada saat itu. Awalnya, selama masa perkuliahan berlangsung, aku sempat memutuskan untuk berhenti 1 semester. Biaya perkuliahan yang tinggi membuatku harus bekerja terlebih dahulu di beberapa tempat, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit agar aku bisa melanjutkan kuliah. Di saat-saat itulah, aku juga ngekos di dekat kampus. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari kampus pada saat itu. Tempat kos yang aku tempati pun berada di sebuah gang kecil di depan kampus. Di sana banyak sekali kos-kos yang diisi oleh mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Kebetulan, para mahasiswa yang berasal dari kota M mengajakku untuk kos di sana. Ada yang satu angkatan denganku. Ada pula para kakak tingkat yang sudah masuk ke semester tua. Para kakak tingkatku ini memang jarang sekali ada di kampus. Persiapan skripsi juga magang di rumah sakit membuat mereka harus meninggalkan kos selama beberapa hari, sehingga kos terasa sangat sepi. Meskipun begitu, ada satu kos lagi yang tidak jauh dari kosanku. Di sana ada beberapa temanku, juga beberapa kakak tingkat yang tinggal di kosan tersebut. Untuk mengusir sepi, aku biasanya main ke kosan tersebut. Beberapa kali sampai menginap di sana hanya untuk mengusir sepi akibat sendirian di kosan. Bahkan, temanku yang bernama Linda menyarankan aku untuk pindah ke kosan tersebut agar aku bisa terus bersama dengan mereka. Namun karena kos itu penuh, sehingga aku tidak bisa melakukan hal tersebut dan hanya bisa berkunjung ke mereka untuk sekedar mengobrol dan berkumpul di setiap harinya. Aku ingat, selain teman-temanku ini, ada beberapa kakak tingkatku yang aku kenal baik. Apalagi mereka semua adalah mahasiswa dari kota M, sehingga aku pun cepat akrab dengan mereka semua. Ada 2 kakak tingkat yang aku kenal. Pertama adalah Ita yang kini sedang menyusun skripsi. Yang kedua Mawar, yang pada saat ini sedang magang di salah satu rumah sakit yang letaknya tidak jauh dari sana. Ita adalah mahasiswa yang periang. Beberapa kali dia datang ke kamar temanku untuk mengobrol dan bercanda. Statusnya sebagai kakak tingkat tidak membuat dirinya malu untuk bergabung dengan adik tingkatnya. Namun berbeda dengan Mawar, dia mahasiswa yang pendiam, yang lebih memilih untuk banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar. Hanya beberapa kali dia menyapa kita semua ketika melewati kamar temanku ini.
Namun dirinya tidak pernah sekalipun bergabung dengan kita semua. Layaknya Ita yang hampir setiap hari ikut mengobrol dan bercanda di sana. Tidak terasa, sudah beberapa bulan aku sering bolak-balik untuk main dan menginap di kos tersebut. Meskipun kosanku berada tidak jauh dari tempat itu, namun aku merasa nyaman berada di sana. Begitu pula dengan teman-temanku. Aku yang datang dan menginap di sana membuat kos itu semakin ramai. Meskipun di beberapa minggu ini, Ita yang biasanya sering muncul kini mulai jarang untuk ikut bergabung. Dirinya disibukkan dengan persiapan skripsi dan program magang yang belum dia selesaikan. Hal itu juga terjadi kepada Mawar. Temanku berkata bahwa sudah hampir beberapa hari ini Mawar tidak terlihat keluar kamar. Aku pun berkata kepada temanku yang bernama Linda ini, "Mungkin saja dia kecapean, Lin. Tahu sendiri kalau magang di rumah sakit, dapatnya shift kan? Jadi dia cuma pulang dan numpang tidur saja di kosannya." Aku berkata seperti itu karena aku sendiri tahu bagaimana kakak-kakak tingkatku yang satu kos denganku ketika sedang magang dan mempersiapkan skripsinya di sana. Bahkan gara-gara itu pula, aku jadi sering main ke kosan temanku ini karena di kosanku sendiri sangat sepi sekarang. Aku pun akhirnya melanjutkan obrolanku dengan temanku ini. Kita berdua mengobrol banyak hal layaknya wanita pada umumnya. Mengobrol tentang kuliah, mengobrol tentang pekerjaan magang nanti, bahkan mengobrol tentang pasangan masing-masing hingga larut malam. "Yuk," kata Linda, "kamu nginap di sini saja ya. Tanggung nih obrolannya kalau kamu pulang. Masih seru." Dia menunjuk ke arah jam berbentuk burung hantu yang menempel di dinding. Tidak terasa, sekarang sudah jam 11 malam, sehingga dia menyarankan aku untuk menginap di kosannya. Aku pun mengangguk mendengar hal tersebut, apalagi obrolan dengannya semakin malam semakin seru. Obrolan itu kini berlanjut dengan obrolan-obrolan seram yang ada di rumah sakit, juga kampus tempat kita kuliah pada saat itu. Wajar saja, di setiap rumah sakit yang kita datangi, pasti ada cerita seram yang kita dengar di sana. Apalagi aku yang pada saat itu sedang cuti kuliah dan kerja di pabrik, membuat banyak sekali cerita seram yang aku dengar dari para pekerja di sana. Dengan ditemani teh dan beberapa cemilan, kita akhirnya saling bertukar cerita seram yang kita ketahui pada saat itu. Linda bahkan mematikan lampu kamar kos. Katanya sih agar suasananya lebih mencekam ketika kita sedang mengobrolkan sesuatu yang seram. Tidak terasa, obrolan itu berlanjut hingga tengah malam. Hingga akhirnya tepat di jam 12 malam. Tiba-tiba, tok 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 tok, tok 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 tok, terdengar seseorang yang sedang mengetuk pintu kamar. Sontak kita berdua yang sedang serius dengan cerita seram itu langsung mendadak berhenti. Kita semua saling bertatapan. Kita yang awalnya bercerita dengan sedikit bercanda kini mendadak pucat ketika mendengar suara ketukan itu. "Lin, itu siapa?" tanya aku. Linda yang tidak tahu tentang siapa yang mengetuk jendela itu kini wajahnya pucat dan hanya bisa menggelengkan kepala tanpa sekalipun menjawab atas apa yang aku katakan. Suara ketukan itu kembali terdengar. Bahkan kali ini suara ketukan yang ada di pintu tersebut kini terasa semakin nyaring dari sebelumnya. Kita mendadak semakin ketakutan di dalam kamar kos ini. Apalagi sekarang sudah jam 12 malam yang membuat kita semua berpikir hal yang aneh-aneh. "Yuk, coba kamu tengok di jendela yuk," kata Linda yang sedikit mendorong tubuhku pada saat itu. Aku sempat menggelengkan kepala. Aku juga ketakutan sekarang. Apalagi ketukan di pintu itu semakin lama semakin keras. Namun karena Linda terus-menerus menyuruhku agar aku melihatnya di jendela, aku akhirnya
memberanikan diriku untuk berdiri dan berjalan ke arah sana. Linda yang berada di belakangku juga ikut berdiri. Dia memegang bajuku pada saat itu sambil berjalan perlahan mengikutiku dari belakang. Entah mengapa, langkah kakiku semakin berat. Ada sebuah hawa dingin dari ventilasi atas yang membuat kita bergidik kedinginan ketika aku berjalan ke arah jendela. Aku sempat terdiam. Ketika aku sampai di dekat jendela, aku kembali menengok ke arah Linda yang mengikutiku dari belakang. Linda hanya mengangkat tangannya dengan wajah yang pucat. Dia seperti menyuruhku untuk membuka tirai itu dan mencari tahu siapa yang mengetuk-ngetuk pintu itu di tengah malam seperti ini. Aku memalingkan wajahku kembali, mencoba untuk tenang sambil menghirup nafas panjang. Tanganku bergetar hebat ketika aku ingin sekali membuka tirai tersebut, bahkan mataku sempat terpejam ketika aku membukanya. Aku sebenarnya tidak ingin melihat apa yang ada di luar sana. Namun, tepat ketika aku membuka tirai kamar dengan mata terpejam, tiba-tiba Linda yang ada di belakangku langsung berteriak sambil berkata, "Astaga!" Awalnya, Linda kaget atas apa yang dia lihat. Namun beberapa detik kemudian dia kembali berkata, "Mawar," katanya sambil mendekatkan dirinya ke arah jendela. Aku yang awalnya memejamkan mata kini mulai membuka mataku secara perlahan. Di sana, aku melihat Mawar yang berdiri di depan jendela dan menatap kita berdua yang melihatnya dari dalam kamar. Mawar yang aku lihat pada saat itu sangatlah lusuh. Dia memakai baju kaos berwarna merah muda dengan tulisan love di bajunya. Lalu, dia juga memakai jeans panjang berwarna biru tua yang sedikit kotor. Wajahnya pun tampak pucat. Terlihat ada 2 titik hitam di bawah matanya. Sepertinya dia kurang tidur sehingga wajahnya tampak berantakan. "Kalian tahu Ita kemana?" kata Mawar dengan nada yang pelan. Aku sontak menggelengkan kepala. Begitupun juga dengan Linda yang ada di belakangku pada saat itu. Memang wajar apabila Mawar datang ke kamar Linda untuk mencari Ita. Karena biasanya Ita sering ikut berkumpul dengan kita berdua di dalam kamar hingga larut malam. "Sebentar, mungkin Ita ada di kamarnya," jawab Linda. Linda pun menepuk pundakku pada saat itu. Dia menyuruhku untuk menutup tirai dan membukakan pintu untuk Mawar pada saat itu. Aku pun seketika mengangguk. Lalu aku menutup tirainya dan berjalan ke arah pintu kamar untuk membuka pintu agar Mawar bisa masuk ke dalam kamar. Namun tepat ketika aku membuka pintu kamar Linda pada saat itu, "Kemana sih Mawar?" tanyaku dengan nada yang heran. Mawar yang awalnya berdiri di depan jendela tiba-tiba menghilang. Aku hanya bisa melihat lorong kosan yang sepi tanpa sedikit pun melihat ada Mawar di sana. Linda yang ada di belakangku pun langsung bergegas ke arah pintu dan memastikan bahwa yang aku katakan itu adalah benar. "Iya ya, kemana sih Mawar?" Kita kembali saling bertatapan. Wajah-wajah yang nampak pucat kini mulai muncul lagi di dalam diri kita berdua. Rasa takut dan rasa merinding serta angin malam yang masuk secara perlahan ke dalam kosan membuat kita semakin ketakutan. Jangan-jangan tadi bukan Mawar, tapi Linda berkata secara pelan. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan dengan tubuhnya yang semakin pucat pada malam itu. Aku yang pada saat itu posisinya sudah berada di luar kamar, hanya bisa mendengarkannya. Rasa takut yang aku rasakan kini semakin besar ketika Linda berkata seperti itu kepada aku. Aku sudah siap untuk berlari dan masuk kembali ke kamar kos pada saat itu. Namun tidak lama kemudian, Ita secara tiba-tiba muncul dari arah gerbang depan. Dia berjalan dengan santainya sambil membawa sebungkus nasi goreng yang dia bawa dari tukang nasi goreng yang mangkal.
di depan kampus pada malam itu. Kalian berdua belum tidur? Tanya Ita sambil sedikit tersenyum. Kita berdua mengangguk pelan. Linda yang masih ketakutan atas apa yang terjadi kepada kita berdua hanya bisa terdiam dan melihat Ita yang berjalan mendekat ke arah kita berdua. Kenapa sih kalian? Kok wajahnya pucat seperti itu, seperti lihat hantu saja? Ita kembali bertanya kepadaku dan Linda. Bahkan dia kini berjalan lebih cepat karena penasaran atas apa yang sedang kita lakukan pada saat itu. Itu tadi aku dan Linda melihat Mawar lagi nanyain kamu di jendela kamar, Tapi pas kita buka pintu kamar, Mawar seketika menghilang, kataku dengan nada yang ketakutan. Ita hanya tersenyum kecil ketika mendengar apa yang aku katakan. Bahkan dia sampai menggelengkan kepalanya sambil menepuk pundakku pada saat itu. Aduh, sama si Mawar saja takut kalian berdua. Tadi itu si Mawar memang mengajakku untuk beli nasi goreng ini di depan. Tapi pas sampai jalanan depan si Mawar tiba-tiba ngilang. Sepertinya dia balik lagi ke kosan karena sudah waktunya, kata Ita sambil mengangkat kresek nasi goreng yang dia bawa di hadapan kita berdua. Beneran itu, tanya Linda yang penasaran atas apa yang dia katakan. Benar, sumpah dah, aku tidak bohong, jawab Ita sambil tersenyum. Aku yang masih penasaran dengan hal tersebut seketika berjalan ke kamar Mawar yang letaknya memang terpisah beberapa kamar dari kamar Linda. Perasaan aneh yang aku rasakan ketika melihatnya membuatku ingin memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh Ita adalah kebenaran. Namun, tepat ketika beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Ita kembali berkata kepadaku sehingga aku langsung menghentikan langkahku pada saat itu. Percuma kamu ke kamarnya sekarang. Sudah jam 12 malam seperti ini. Si Mawar pasti tidak ada di kamarnya, kata Ita. Maksud kamu, tanya Linda. Iya, Lin. Si Mawar itu setiap jam 12 malam pasti tidak ada di kos. Mungkin tadi dia ingat harus keluar, makanya dia pulang. Dan ketika dia datang ke kamarmu, dia sedang menanyakan aku, karena biasanya aku nimbrung dengan kalian berdua di dalam kamar, jawab Ita. Sudah, biarkan saja. Kita pura-pura saja tidak tahu atas apa yang dilakukan Mawar setiap malamnya. Manusia itu punya sisi gelapnya masing-masing dan kita tidak perlu mengusiknya. Yang penting sekarang, aku nebeng makan nasi goreng ini di kamarmu ya, Lin, kata Ita yang seketika masuk ke dalam kamar kos Linda dan membuka nasi gorengnya di dalam kamar. Sejak malam itu, aku ternyata baru tahu bahwa Mawar seringkali keluar pada malam hari. Bahkan di beberapa malam tertentu seringkali ada laki-laki yang datang ke kamar kosnya dan mengajak dia untuk keluar. Ita tampak biasa-biasa saja ketika melihat Mawar tidak ada di dalam kamarnya ketika malam. Mungkin dirinya lebih memilih untuk tidak ikut campur atas apa yang Mawar lakukan di setiap malamnya. Atau mungkin dia seperti tidak peduli akan hal itu. Apalagi Mawar adalah orang yang pendiam, yang dimana dirinya tidak pernah bercerita atas apa yang sedang dia lakukan setiap malam. Semenjak kejadian itu, aku tidak kembali ke kamar kos Linda selama beberapa hari. Aku yang sudah mulai selesai dengan cutiku akhirnya harus mulai menyelesaikan tugas yang menumpuk. Belum lagi, aku juga harus mempersiapkan program magang di salah satu rumah sakit. Dan hal itu harus membuatku bolak-balik ke kampus, sehingga tidak ada waktu untuk bermain lagi ke kosan Linda. Tidak terasa, sudah seminggu berlalu. Aku yang merasa jenuh dengan rutinitasku sekarang, mendadak ingin pergi ke kosan Linda dan menginap di sana. Aku ingat, pada malam itu aku baru bisa main ke kosan Linda jam 10 malam. Karena aku baru saja selesai mengerjakan tugas dengan nebeng di wifi kampus pada saat itu.
Ingin aku mengeluapkan semua kekesalan dan curhat tentang apa yang terjadi selama di kampus dalam beberapa hari ini. Sehingga pada malam itu langsung pergi ke kosan Linda sambil membawa makanan kecil untuk aku makan bersama di sana. Namun, entah aku yang baru ke kosan Linda lagi, atau memang hawa di kosan ini mendadak berbeda dari sebelumnya. Seperti ada hawa yang tidak enak yang aku rasakan pada saat aku masuk ke dalam area kosan. Tubuhku mendadak merinding, bahkan seperti ada penolakan dari tubuhku untuk masuk ke dalam sana. Aku pun melihat kosan tersebut nampak tertutup rapat. Tidak ada satu kamar kos pun yang membuka pintunya. Bahkan kamar Linda yang ada di paling ujung di kosan tersebut pintunya tertutup dengan rapat. Ada beberapa kamar kos yang nampak gelap gulita. Sepertinya mereka sudah tertidur lelap di kamar-kamar mereka. Kamar Rita, yang letaknya tepat di seberang kamar kos Linda yang ada di ujung sana pun tampaknya gelap gulita dan kosong tanpa berpenghuni. Mungkin pada malam itu, kita masih berada di rumah sakit dan belum pulang ke kosannya, sehingga kosan Linda kini semakin sepi. Aku pun berjalan secara perlahan, melewati kamar-kamar kos tersebut. Semakin lama berjalan aku merasa merinding tepat ketika ada angin malam yang berhembus dari arah belakang. Suasananya benar-benar berbeda dengan terakhir aku kesini. Seperti ada hawa dingin yang menusuk yang membuat aku merinding ketika aku berjalan di sana. Apalagi tepat ketika aku melewati kamar Mawar. Tiba-tiba, aku mendengar Mawar sedang menangis di dalam kamarnya. Tangisannya terdengar sangat pilu, bahkan aku sendiri merinding ketika mendengar tangisannya. Tangisan itu semakin kencang ketika aku melewati kamar kosnya. Bahkan aku mencium aroma harum seperti parfum yang tiba-tiba muncul dari sela-sela ventilasi kamar dan tercium olehku pada saat itu. Entah apa yang terjadi kepada dirinya, namun mungkin saja dia sedang mempunyai masalah sehingga dia menangis seperti itu. Tangisannya benar-benar lirih. Aku sampai merinding mendengar tangisannya tersebut. Apalagi kondisi kamarnya kini terlihat gelap gulita dan tanpa ada penerangan sama sekali. Sehingga membuatku berpikir yang aneh-aneh ketika aku mendengar tangisannya itu. Namun di balik rasa takut yang aku rasakan, ada sebuah rasa iba atas apa yang terjadi kepadanya. Meskipun Mawar adalah sosok yang pendiam, namun terkadang dia selalu membawakan makanan untuk kita semua yang sedang berkumpul di kamar Linda. Sehingga aku seketika mendekat ke arah pintu kamar dan mencoba mencari tahu apa yang terjadi kepada dirinya. Mawar, kenapa kamu? Ini Ayu, kamu tidak apa-apa kan? Tanyaku sambil mencoba mengetuk-ngetuk pintu kamarnya. Entah mengapa, setelah aku mengetuk pintunya beberapa kali, suara tangisan yang terdengar dari dalam kamar kos itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Mawar yang sedang menangis di dalam tiba-tiba menghentikan tangisannya dan seketika membuat seluruh kosan ini hening secara mendadak. Hanya bau parfum dari kamar dirinya yang masih tercium olehku pada malam itu. Parfum itu adalah parfum yang sering kali dia pakai ketika bertemu denganku ataupun bertemu dengan Linda ketika berada di dalam kosan. Aku yang awalnya berpikir aneh-aneh terhadapnya, tiba-tiba menghela nafas panjang dan bergumam kalau mungkin saja Mawar sedang tidak ingin diganggu atas masalah yang sedang menimpanya. Ya sudah, maaf aku sudah mengganggumu. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita saja ya. Aku dan Linda pasti akan mendengarkan ceritamu kok, kataku yang berkata kepada Mawar di depan pintunya yang tertutup rapat. Tidak lama kemudian, aku pun akhirnya berjalan kembali dan membuka pintu kamar Linda pada malam itu. Di sana terlihat Linda dan Ita sudah tertidur pulas di dalam kamar.
Ita memang sama sepertiku. Dia terkadang sering menginap di kamar Linda. Suasana kamar Linda yang menyenangkan membuat kita sering menginap di sana. Pantas saja kamar Ita kosong. Ternyata pada tidur di sini toh, kataku setelah melihat mereka yang sedang tertidur di kamarnya. Pintu kamar Linda yang tidak dikunci membuatku bisa langsung masuk ke kamarnya pada malam itu. Aku yang sudah memberitahu dirinya terlebih dahulu via telepon membuat dirinya sengaja tidak mengunci kamar kosnya. Aku yang baru datang pada malam itu langsung membangunkan mereka berdua dan bertanya atas apa yang terjadi tentang Mawar. Mawar, kenapa ya? Tadi aku pas lewat ke kamarnya dia sepertinya lagi nangis. Aku jadi khawatir dengannya, tanyaku. Ita yang baru bangun hanya menjawab pertanyaanku dengan nada yang sedikit cuek pada saat itu. Sudah, biarin saja, dia memang seperti itu kok. Mungkin dia lagi berantem sama pacarnya, kata Ita yang menjelaskan tentang apa yang aku dengar ketika melintas ke kamar Mawar pada malam itu. Iya yuk, Mawar sudah hampir seminggu ini tidak terlihat. Pintu kamarnya pun selalu tertutup dan lampunya mati, kata Linda yang menambahkan perkataan Ita pada malam itu. Hanya beberapa teman kos saja yang sering lihat dia seperti berjalan mundar-mandir di depan kamarnya pada malam hari, seperti kebingungan. Ketika ditanya, dia malah diam dan tidak menjawab apa yang teman-teman kos katakan. Bukannya kita tidak khawatir yuk, tapi kita susah sekarang komunikasi dengan dia. Ketika ditelepon pun, dia seperti tidak mengangkat. Bahkan beberapa hari ini malah HP-nya tidak aktif. Aku hanya terdiam mendengar hal itu. Seperti ada sesuatu yang janggal tentang dirinya sekarang. Apalagi sudah 2 kali aku melihat suatu keanehan terhadap Mawar di kosan ini. Namun aku tidak bisa mencari tahu lebih lanjut tentang permasalahan yang dia hadapi pada saat itu. Karena dia yang tertutup, membuat kita semua hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Keesokan harinya, Linda menitipkan kamar kosnya kepadaku. Dia tiba-tiba harus pulang ke Magelang karena suatu urusan yang penting dengan keluarganya. Dia juga berkata bahwa aku boleh menginap di kamarnya selama dia pulang kampung. Tentu saja, hal itu aku manfaatkan. Ruangannya yang nyaman dan ber-AC juga dengan layar TV yang besar membuatku betah tinggal di kamar kosnya. Aku yang pada saat itu sedang menyelesaikan tugas yang menumpuk akhirnya memilih untuk menginap di kamar kos Linda daripada kamar kosku sendiri. Namun, kosan itu kini bertambah sepi karena ternyata Ita dan beberapa kakak angkatanku pada malam itu sedang keluar dan tidak tahu akan pulang kapan. Mungkin hanya ada aku saja yang di kosan itu sekarang. Aku juga tidak tahu Mawar ada di kamarnya atau tidak. Karena ketika aku melintas aku hanya melihat kamarnya yang gelap gulita seperti tidak ada orang di sana. Aku akhirnya membuka laptop dan beberapa lembar tugas yang harus diselesaikan di kamar kos Linda. TV besar yang menempel di dinding pun aku nyalakan untuk mengusir sepi pada malam itu. Tidak terasa, waktu pun kini sudah menunjukkan jam 11 malam. Di sana aku sedang fokus dengan layar laptopku, tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah suara dari luar kamar. Yuk, ayo, suara itu memanggilku dari luar. Aku ingat itu adalah suara Mawar. Sehingga aku seketika melihatnya dari jendela dan melihat dirinya berdiri di depan pintu kamar yang aku kunci pada saat itu. Seketika, aku langsung membukanya dan melihat dirinya yang berdiri di depan kamar dengan wajahnya yang pucat. 2 titik hitam di kantung matanya masih terlihat jelas. Wajahnya terlihat seperti habis menangis karena aku bisa melihat bekas-bekas air mata yang ada di wajahnya. Baju yang dia kenakan pun terlihat sama ketika dia mengetuk pintu seminggu yang lalu. Dia memakai baju dengan tulisan love dan celana jeans panjang yang dia kenakan. Tidak lama, dia berkata kepadaku yang berdiri di depan pintu pada saat itu,
"Aku ikut masuk ya," katanya dengan nada yang pelan. Aku hanya tersenyum melihat Mawar akhirnya menampakkan dirinya dan bertemu denganku yang kesepian ini. Dengan adanya Mawar di kamar kos, aku menjadi ada teman mengobrol sehingga kosan ini tidak terlalu sepi. Aku akhirnya membiarkan Mawar masuk ke dalam. Dia tidak lama langsung duduk dan membelakangiku sambil melihat TV yang menyala. Wajahnya nampak terdiam dan menatap layar TV yang ada di depannya pada malam itu. Sedangkan aku sendiri, aku langsung kembali ke belakang laptop untuk mengerjakan tugasku yang belum selesai. "Mawar, aku dengar kamu beberapa kali menangis dan mundar-mandir di depan kamarmu beberapa malam ini. Sebenarnya kamu ada masalah apa? Ceritalah kalau kamu ada masalah," tanya aku. Mawar yang mendengar hal itu hanya terdiam. Tubuhnya terasa kaku dan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya duduk dan menonton TV sambil menghiraukanku yang terus-menerus bertanya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Hal itu tentu saja membuatku terdiam, dan akhirnya aku kembali fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasku kembali pada malam itu di kamar kos Linda sepanjang malam. Tidak terasa, aku ketiduran. Saking capeknya aku mengerjakan tugas membuat aku ketiduran di atas laptop dan tiba-tiba terbangun oleh suara yang gaduh dari arah luar ketika pagi tiba. Aku seketika terbangun dan melihat Mawar sudah tidak ada di sana. Yang ada hanyalah TV yang masih menyala sepanjang malam hingga pagi menjelang. Bahkan pintu kamar kos terbuka begitu saja tanpa ditutup olehnya hingga aku terbangun di sana. Aku mendengar banyak sekali suara langkah kaki, bahkan suara sirine ambulan dan beberapa petugas yang mundar-mandir di kamar kos pada pagi itu. Seketika, aku yang masih terkantuk-kantuk langsung keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, aku begitu terkejut ketika aku melihat banyaknya orang yang berkumpul di kamar Mawar. Aku langsung berlari dalam keadaan panik dan melihat apa yang sedang terjadi di sana. Betapa terkejutnya aku ketika melihat ada sesuatu yang menggantung di dalam kamar. Sesosok wanita dengan baju bertuliskan love dengan celana jeans panjang yang dia pakai. Wajahnya terlihat pucat, seperti yang aku lihat kemarin malam ketika dirinya datang ke kamar kos dan ikut menonton TV di dalam kamar. Seketika aku langsung berteriak, mencoba memanggil namanya sambil berusaha masuk ke dalam kamar. Namun aku ditahan oleh beberapa petugas yang ada di sana. Dia berkata bahwa aku dilarang masuk karena jasad yang ada di dalam kamar sudah hampir 10 hari ada di sana. Tentu saja hal itu mengagetkanku. Aku selama beberapa hari ini bertemu Mawar, mendengar dirinya menangis, bahkan terakhir aku bersamanya ketika berada di dalam kamar Linda. Salah satu petugas yang ada di sana berkata bahwa Mawar menyembunyikan kematiannya dengan memecahkan beberapa botol parfum, pengharum ruangan, bahkan pengharum lantai yang dia tumpahkan di dalam kamarnya. Hal itu sengaja dia buat agar bau busuk dari jasadnya yang digantung di dalam kamar tidak tercium oleh seluruh penghuni kos. Namun, lama-kelamaan, bau itu perlahan menghilang. Dan tadi pagi hal itu diketahui oleh pemilik kos yang sedang menyapu halaman depan sehingga dia curiga ada bau bangkai di sekitar kamar Mawar. Akhirnya, Ita dan Linda pun mengetahui bahwa Mawar sudah tiada. Bahkan kita semua bertanya-tanya satu sama lain atas kematian dirinya. Bahkan, aku pun mendadak merinding ketika bertanya tentang siapa yang kemarin kita temui kalau Mawar sudah tiada 10 hari yang lalu. Aku bahkan bertanya kepada Linda ketika Mawar yang mengetuk pintu beberapa hari yang lalu. Di mana pada saat itu, aku bersama Linda melihat dirinya di jendela kamar sambil menanyakan Ita. Ita juga bertanya-tanya tentang siapa yang menemani dirinya membeli nasi goreng pada malam itu. Apakah itu adalah Mawar? Atau itu adalah hantu Mawar yang bergentayangan di sekitar kos karena jasadnya sudah tiada?
di dalam kamarnya yang gelap itu.